Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan banyak sekali anugerah dan karunia-Nya yang begitu melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga kita dijauhkan dari kalimat kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan kepada diri kita. Dan semoga salawat beriring salam tersampaikan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji syukur kita panjatkan tidak henti-hentinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat kita masih dipanjangkan usia kita, saat kita masih diberikan nafas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Di depan mata kita besok ada hari-hari yang agung, ada hari-hari yang mulia, di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari itu lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai daripada amal soleh yang dikerjakan pada bulan-bulan yang lainnya. Besok hari Jumat ada sebagian dari saudara kita yang sudah meyakini bahwa besok adalah hari Arafah. Maka bagi yang yakin bahwa besok hari Arafah, maka bisa berpuasa Arafah. Yang berpuasa Arafah itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya hari Sabtu bagi saudara kita yang meyakini bahwa hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, maka bisa menyembelih hewan kurban yang mereka sudah persiapkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Sungguh, setiap waktu yang telah Allah ciptakan, setiap kesempatan yang telah Allah Azza wa Jalla adakan, itu punya amalan tersendiri. Sebagai contoh, nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka segala bentuk sedekah yang kita keluarkan pada 4 hari tersebut, kalaupun kita mampu menyembelih hewan kurban tetapi kita tidak menyembelih hewan kurban, kita justru bersedekahkan harta itu untuk sedekah yang lain selain dari berkorban, maka sungguh berkorban lebih baik untuk diri kita.
Karena setiap waktu ada amalannya masing-masing. Setiap kesempatan ada kesempatannya masing-masing. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih dikasih kehidupan, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan belum tentu akan datang menyapa diri kita di waktu yang akan datang. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih pada pembahasan tentang fikih ibadah. Dalam 4 pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang fikih salat rawatib. Itu salat qobliyah dan salat ba'diyah yang mengiringi dan mengawal salat-salat wajib kita. Nah, dalam kesempatan hari ini sesuai dengan permintaan dari panitia, kita akan membahas tentang fikih salat berjamaah. Kita tahu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita sebagai seorang muslim. Maka dengan keagungannya, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah salat itu kepada para hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan dari salat-salat yang kita lakukan itu diantaranya ada pada saat kita menunaikannya dengan cara berjamaah. Nah, sesungguhnya berjamaahnya kita dalam salat-salat kita akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Walaupun kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum salat berjamaah, khususnya hukum salat berjamaah bagi seorang pria. Tetapi pendapat yang paling minimal menyebutkan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Berjamaah di masjid hukumnya adalah sunnah. Tetapi harus kita pahami bersama bahwa walaupun dengan pendapat yang paling minim sekalipun salat berjamaah hukumnya adalah sunnah, maka kita tidak boleh menyepelekan salat berjamaah ini. Kenapa sebabnya? Karena di dalam Islam ada amalan-amalan wajib dan ada amalan-amalan sunnah. Betul. Wajib adalah segala sesuatu yang jikalau kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala. Namun jikalau kita tidak mengerjakannya, kita mendapatkan dosa. Berbeda dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah atau mustahabbah, nafilah. Maka amalan-amalan yang sifatnya sunnah, mustahabbah, nafilah ini memang jikalau kita mengerjakannya kita dapat pahala. Jikalau kita tidak mengerjakannya maka kita tidak mengapa. Nah, tetapi bukan faktor mengapa atau tidak mengapanya, dapat pahala atau tidak dapat pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 3 golongan manusia. 3 golongan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Thumma awrathnal kitaba alladhi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan, kami turunkan kitab itu, Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. "Thumma awrathnal kitaba alladhi nastafaina," yang telah kami pilih, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi subhanallah, Al-Quran itu Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Siapa itu? Kaum muslimin. Orang-orang yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam.
orang-orang yang menerima risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita diberikan satu nikmat yang sangat agung, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Quran merupakan mukjizat paling agung yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sama juga, Al-Quran bagi kita umat Islam adalah anugerah terindah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan di tengah-tengah kita sebagai petunjuk, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla setelah itu menyebutkan di dalam firman-Nya, "Tsumma arasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum." Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ada 3 golongan. Yang pertama, faminhum sabiqun faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Nah, hamba-hamba Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara hamba-hamba Allah, ada di antara kita orang-orang yang beriman itu ada yang mendolimi dirinya sendiri. Maksud dari mendolimi diri sendiri adalah saat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita. Jikalau kewajiban saja kita tinggalkan, lalu pertanyaannya bagaimana dengan amalan-amalan sunnah? Pasti sudah ditinggalin semuanya. Karena yang wajib saja sudah tinggalin. Bagaimana dengan amalan sunnah? Maka orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang zalimul li nafsi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Maka mendolimi diri sendiri bisa dengan 2 cara. Yang pertama, ketika Allah perintahkan dia dengan kewajiban, maka dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Atau ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan sesuatu dan melarang kita untuk mendekatinya, maka kita justru melaksanakan dan kita justru mengerjakannya. Maka di sini kita dikatakan sebagai orang yang zalim. Karena zalim adalah wad'u syai' fi ghairihi mawdhi'ihi as-sahih. Karena kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya yang benar. Itu namanya zalim. Jadi dimanapun juga sesuatu yang bukan pada tempatnya namanya zalim. Contoh misalnya peci ini kan tempatnya di kepala. Kalau kemudian kita mau pulang dari masjid, ternyata sandal kita hilang misalnya. Lalu kemudian kita jadikan peci itu sebagai sandal. Zalim gak kira-kira? Itu zalim. Kita punya tangan harusnya dipakai untuk bantu saudara kita, untuk berjabat tangan, untuk menolong orang lain. Tapi kalau tangan ini kita daratkan di pipi saudara kita, zalim gak kira-kira? Zalim. Kita punya mulut itu harusnya kita pakai untuk baca Quran, untuk saling menasihati satu sama lain, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulut ini untuk ngerasani orang lain, zalim enggak kira-kira? Zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka dari itulah orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan justru melaksanakan keharaman-keharaman yang Allah haramkan, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Ini yang pertama. Golongan dari manusia yang pertama adalah orang-orang yang zalim. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Para ulama menyebutkan maksudnya orang yang pertengahan ini adalah orang-orang yang dia melaksanakan semua kewajiban-kewajiban Allah. Salatnya dijaga, puasanya dikerjakan, zakatnya dibayarkan, orang tuanya dipergauli dengan cara yang terbaik. Semua kewajiban gak ada yang tersisa. Semua keharaman juga dia tinggalkan semuanya. Tetapi orang-orang model ini yang kedua, muqtasidun yang pertengahan ini adalah ketika mereka berbicara tentang amalan-amalan sunnah, amalan yang sifatnya mustahabbah, mereka itu tidak melakukannya.
kita memang nggak pernah berdosa kalau kita itu nggak pernah sholat duha. Kita memang nggak dosa kalau kita itu nggak sholat tahajud. Tetapi kita itu orang yang rugi. Maka orang yang kedua ini, muqtasidun, dikatakan sebagai orang yang merugi. Orang yang meninggalkan amalan-amalan sunnah. Pernah kita bahas dalam pembahasan kita tentang sholat rawatib, bahwa sholat rawatib ibaratnya sebuah bonus. Bonus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri kita. Maka kalau kita sempat sekolah misalnya, kan ada di antara kita yang sekolah sampai tinggi. Maka harusnya orang tua dulu kita saat menyekolahkan kita, tujuannya agar kita itu pintar. Pintar termasuk diantaranya pintar ngitung. Pintar nopo Pak Bu? Ngitung. 1 sama 2 banyak mana Bu? 2. 2 sama 4 banyak mana Pak? 4. Artinya ini adalah tujuan dari sebuah pendidikan, orang sekolah. Tetapi banyak di antara kita begitu pintar kalau bicara hitung-hitungan masalah dunia. Memproyeksikan keuntungan bisnis, menghitung peluang laba, menghitung kesempatan-kesempatan yang ada di depan matanya. Tetapi sayangnya banyak di antara kita kalau bicara tentang urusan akhirat, matematika kita banyak yang tumpul. Banyak yang apa Bapak Ibu? Tumpul. Contoh misalnya, kita bicara nanti, insya Allah nanti kita akan bicara tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ada riwayat yang menyebutkan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Ada riwayat yang menyebutkan pahalanya 25 kali lipat daripada sholat sendiri. Artinya 1 sama 25 banyak mana? Pasti banyak 25. Sudah ceto welo-welo, nggak perlu dihitung lagi. Yang satu digit, yang satu adalah 2 digit. Maka ini sudah jelas. Tetapi banyak di antara kita saat bicara masalah matematika akhirat, itu kita banyak yang tumpul. Otaknya tumpul, nggak berfungsi sama sekali. Banyak di antara kita yang lebih suka sholat sendirian di rumah dan meninggalkan sholat berjamaah. Oke lah, kita pegang pendapat, misalnya kita pegang pendapatnya ulama jumhur yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Anggap saja sunnah. Maka dari itu, kenapa kemudian kita sampai menyepelekan amalan-amalan yang sifatnya sunnah? Padahal di balik sunnah itu ada keutamaan, ada keagungan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya saudara kita sebagiannya besok berpuasa hari Arafah. Sebagian saudara kita besok berpuasa hari Arafah. Coba nih lihat besok nih ya, angkringan ini masih ramai apa enggak kira-kira? Mesti masih ramai. Pasti masih ramai, saya bisa jamin. Banyak di antara kita begitu pintarnya menghitung-hitung. Misalnya saya punya tukang di rumah. Tukang saya itu kalau cerita itu cerita gaji. Oh, saya kalau di sana digajinya cuma segini. Kalau di sini saya senang karena gajinya agak tinggi misalnya. Tukang aja bisa ngitung. Bisa ngitung tentang gaji yang akan dia terima setiap harinya dan setiap hari Sabtu. Tapi begitu bicara tentang puasa hari Arafah besok, coba lihat deh. Gak semua di antara kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua di antara kita diberikan petunjuk dan kemudahan untuk berpuasa pada hari Arafah. Padahal keutamaannya itu luar biasa gede banget. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, maka puasa ini akan bisa menghapus dosa yang kita lakukan setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. Subhanallah. Kita mau cari pengampunan dosa di mana Bapak Ibu sekalian? Kita
mau mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dengan cara apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak mengupayakannya pada hari Arafah yang begitu mulia. Kalau hari Arafah saja kita nggak berusaha untuk membuka pintu-pintu pertobatan, pintu pengampunan, pintu dihapuskannya dosa-dosa kita, maka bagaimana kita akan bisa mencari pengampunan dosa itu di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain? Subhanallah, sangat sulit. Maka dengan kemudahan dari Allah, dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan kemarin kita masuk Syawal, setelah Syawal masuk Dzulqa'dah, Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah masuk Muharram. Ini musim ibadah yang dahsyat, musim ibadah yang sangat luar biasa sekali. Setelah Muharram kita punya waktu yang sangat panjang untuk menanti datangnya bulan-bulan yang penuh kemuliaan itu datang kembali kepada diri kita. Maka dari itulah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita bicara tentang matematika dunia, banyak di antara kita itu pinter banget. Tapi kalau bicara masalah matematika akhirat, banyak di antara kita yang tumpul. Nah, amalan sunnah ini ibaratnya bonus. Misalnya Bapak Ibu sekalian bekerja di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Sudah ditetapkan take home pay-nya 1 bulan adalah 20 juta. Kemudian Bapak Ibu sekalian dapat info dari atasan Bapak Ibu sekalian bahwa bulan depan Bapak atau Ibu akan mendapatkan tambahan bonus 5 juta setiap bulannya. Kemudian Bapak Ibu mengatakan, wah saya cuma cukup terima gajinya pokok saya aja. Nggak usah dikasih bonus. Kira-kira orang ini gimana ini? Ini orang ini waras atau enggak Bapak Ibu? Gajinya kemudian mau ditambahin tapi dia bilang, oh saya nggak usah tambahin deh. Nggak apa-apa, saya itu ikhlas nggak ditambahin misalnya. Ini orang waras nggak? Manusia sebenarnya nggak ini? Ya karena manusia itu di mana-mana suka duit. Manusia itu butuh duit. Karena manusia hidup di dunia. Maka di dunia ini banyak sekali ibadah yang tidak bisa berjalan tanpa duit. Contoh orang haji butuh duit buatan? Butuh duit. Apalagi kalau hajinya furoda, itu duitnya nggak main-main. Bisa 200-an juta, bisa 300-an juta. Dan itu belum tentu berangkat. Banyak yang nggak jadi berangkat. Akhirnya ribut di TV, dikupas. Dan ada yang parahnya lagi sudah berangkat sampai bandara Jeddah. Tetapi kemudian karena visanya nggak resmi, sudah dideportasi akhirnya. Subhanallah. Tinggal melangkah saja. Dan ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa haji itu panggilan. Haji itu panggilan. Belum tentu orang yang punya uang bisa berangkat haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanggil orang yang yakin bisa berangkat, orang yang rindu untuk berangkat, dan orang yang mau untuk berangkat. Dan itu semua jujur dari lubuk hatinya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan punya uang. Karena dengan uang kita bisa ibadah. Dengan uang kita bisa berangkat haji, dengan uang kita bisa berangkat umroh, dengan uang kita bisa beli hewan kurban. Kita beli hewan kurban pakai uang atau pakai godong kira-kira? Pakai uang. Dengan uang kita besok bisa menyediakan nasi box untuk orang-orang yang berbuka puasa. Luar biasa. Besok Bapak Ibu sekalian jangan sia-siakan kesempatan. Sikat habis kesempatan ini. Besok itu kasih tetangga-tetangga sebelah kanan kiri orang yang puasa Arafah supaya kita dapat pahalanya juga. Jangan kasih kesempatan bagi diri kita untuk tidak menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa besok hari. Karena pahalanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara masalah uang. Dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Dengan uang kita bisa bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah tahfidz. Dengan uang kita bisa membangun panti jompo. Dengan uang kita bisa melakukan segalanya dari proyek-proyek kebaikan. Maka manusia semuanya butuh uang. Maka jikalau ada di antara kita yang ditawari tambahan gaji tanpa syarat,
Kok kita nolak? Dipertanyakan kita. Kita itu masih pingin hidup atau sudah bosan hidup sebenarnya? Kita masih pingin ibadah atau sudah bosan ibadah? Karena dengan uang itu kita bisa melakukan segalanya, termasuk ibadah. Nah, itu dalam masalah dunia. Lalu bagaimana dengan masalah akhirat? Dalam masalah akhirat tentunya Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali keutamaan sebuah amalan atas amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya adalah keutamaan bagi orang-orang yang mendirikan dan menjaga salat berjamaah di masjid. Subhanallah. Banyak di antara kita sayangnya yang melalaikan keutamaan ini. Banyak di antara kita saat kita melihat masjid-masjid yang ada di sekitar kita, orang-orang yang datang ke masjid kebanyakan adalah orang-orang muda atau orang-orang sepuh, Bapak Ibu. Sepuh. Kenapa sebabnya? Di mana anak pemuda kita? Apakah di perumahan ini misalnya pada nggak punya anak semua? Tentu punya anak. Maka dari itu ini PR kita semua. Yuk kita sama-sama kita rangkul anak kita. Kita ajak generasi muda kita untuk memakmurkan kembali masjid-masjid kita. Dengan harapan mereka juga bisa mengambil keutamaan yang besar dari sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang amalan-amalan yang sunnah, ibaratnya itu adalah bonus. Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Ada di antara kita yang muqtasidun, orang yang pertengahan. Amalan wajib dikerjakan tapi amalan sunnah ditinggalkan. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah golongan yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Ada di antara mereka yang berlomba-lomba di atas jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berfastabiqul khairat. Artinya apa? Para ulama menegaskan semua kewajiban mereka kerjakan, semua keharaman mereka tinggalkan, semua amalan-amalan sunnah mereka berusaha untuk menunaikannya, dan segala sesuatu yang makruh mereka berusaha untuk meninggalkannya. Orang-orang yang berfastabiqul khairat. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari sholat berjamaah apakah wajib, apakah sunnah, jikalau kita mengasumsikan bahwa kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana dipegang oleh jumhur ulama, maka seharusnya kita memikirkan di dalam hati kita, relakah kita jikalau peluang kebaikan yang ada di depan mata kita itu terhempas begitu saja? Pertanyakan di dalam diri kita, relakah kita jika kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan yang akan bisa membantu dan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak itu kita abaikan begitu saja? Maka tentu kita nggak ingin agar tiap kebaikan yang kita dapatkan itu kita biarkan terabaikan begitu saja. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak sedang bicara tentang apakah ini wajib ataukah ini sunnah, tapi kita sedang berbicara tentang hati nurani kita. Relakah kita saat kita punya kesempatan berbuat baik, kita mampu, kita bisa, tetapi kita justru tidak melaksanakannya? Kita bicara hati nurani saja deh. Jikalau hati nurani kita masih bening, masih hidup, maka kita nggak akan pernah membiarkan kesempatan kebaikan itu akan sirna dengan sia-sia. Kita akan tangkap setiap kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat jamaah ini subhanallah, kalau kita kulik, kalau kita bahas tentang keutamaannya secara lebih mendalam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin kita butuh 2 kali pertemuan. Tapi semoga di pertemuan hari ini kita bisa membahas tentang keutamaan salat berjamaah dengan cara tuntas. Yang pertama adalah
orang yang sholat berjamaah di masjid, subhanallah, akan dilipat gandakan sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang sholat dengan sendirian. Nah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, diantaranya riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Rasulullah pernah menyebutkan salatul jamaah, bahwa salat berjamaah afdalu min salatil faddi, lebih baik daripada salatil faddi, salat sendirian. Di sini dengan sangat jelas Rasulullah SAW menyebutkan lebih baik. Kalau misalnya Bapak Ibu ditawarin, ada yang mengasih mobil sama Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal milih saja, gratis, nggak usah bayar. Di depan Bapak Ibu ada Innova dan ada Avanza. Milih mana kira-kira? Innova jelas. Ibu Bapak mau dikasih hadiah nih. Di depan Bapak Ibu ada Fortuner Toyota dan ada Jupiter Yamaha. Kira-kira milih mana? Pilih mana? Masa milih Jupiter? Ya Fortuner lah. Ya enggak? Di depan Bapak Ibu sekalian ada dua kendaraan. Suruh milih. Suruh milih Supra, Honda, atau suruh milih Ninja. Supra atau Ninja Bapak Ibu? Ya jelas milih yang lebih baik lah. Nah, kita kalau masalah dunia, kita pinternya luar biasa. Kita ke pasar saja, ibu-ibu kalau ke pasar itu, kalau milih lama nggak kira-kira? Milih tomat, milih wortel, beli buah, milih apa? Milih jeruk, milih cabai, dipilih satu-satu Bu ya. Coba, ketika kita milih, kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu dalam masalah dunia. Kenapa dalam masalah akhirat kita itu qanaahnya luar biasa? Saya nggak apa-apa deh sholat di mana? Sholat di rumah aja gitu. Pernah suatu hari saya bersama dengan jemaah umrah yang rombongan yang kami bawa. Ketika akan mendekati waktu adzan, kami ketok satu persatu pintu kamar jamaah. Uniknya ketika kami mengetok salah satu pintu, dan ini setiap keberangkatan ada orang model kayak gini. Pak monggo sebentar lagi akan datang waktu sholat maghrib. Yuk kita sama-sama ke masjid yuk. Jawabannya gimana coba? Nggih, monggo. Artinya nggih dari akan monggo ke masjid aja nggak apa-apa gitu. Saya di sini aja. Allahu Akbar. Luar biasa kan? Banyak di antara kita yang subhanallah yang gak menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla begitu kasih sayangnya kepada kita. Allah Azza wa Jalla begitu besarnya sifat pemurahnya kepada diri kita. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikannya kepada diri kita. Maka di antara kebaikan yang Allah lipat gandakan adalah saat kita melakukan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu afdal, lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengambil yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita. Afdalu min salatil faddi. Lebih baik daripada salat sendirian. Afdalnya seberapa banyak? Kalau kita bicara afdalnya seberapa banyak? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bisab'in wa ishrina darajah. Lebih baik 27 derajat. Lebih baik 27 kali lipat. Ibaratnya beginilah, ada orang gajinya 1 bulan 1 juta, ada orang gajinya yang satu lagi 1 bulan 27 juta. Jomplang nggak kira-kira? Jomplang banget. Nah, kita selama ini meratapi kenapa kok tetangga saya lebih baik daripada saya, kenapa tetangga saya motornya lebih baik daripada saya, kenapa tetangga saya rumahnya lebih baik daripada saya. Tapi kita nggak pernah meratapi akan ketertinggalan amal ibadah kita. Kenapa kok saudara saya, tetangga saya bisa ke masjid, saya nggak bisa ke masjid? Kita nggak pernah meratapi itu.
Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 27 derajat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan as-salatu fi jama'atin, bahwa salat berjamaah ta'dilu 25 salah. Itu pahalanya adalah sama atau senilai dengan 25 salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pahalanya nggak main-main. Keutamaannya itu sangat jauh berbeda dengan orang yang salat dengan cara sendirian. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama kita jaga jamaah kita jaga salat kita di masjid bersama-sama dengan kaum muslimin. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengumpulkan bekal terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ini yang pertama, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa salat berjamaah itu akan dapat membuka pintu pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, adakah di antara kita yang enggak punya dosa? Maka jawabannya tentu tidak. Kalau kita ditanya, adakah di antara kita yang terbebas dari segala bentuk alpa dan nista? Maka jawabannya tentu tidak. Kita semua adalah makhluk yang berlumuran dosa. Kita adalah makhluk yang jauh dari kata sempurna. Maka kita membutuhkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan adanya suatu pengampunan dosa dari Allah Tabaraka wa taala. Lalu pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan pengampunan dosa itu? Karena kita setiap hari bermaksiat kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita berbuat salah. Ada yang berbuat dosa dengan matanya, ada yang berbuat dosa dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan tangannya, dengan kakinya. Setiap hari kita nggak pernah berhenti berbuat dosa. Tetapi di sisi yang lain kita jarang membuka pintu-pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya sekarang, dengan cara apa kita bisa menghapus dosa kita? Maka saya kasih jawaban kepada Bapak Ibu sekalian, di antara sarana untuk menghapus dosa kita yang paling mudah adalah dengan cara menegakkan dan menjalankan salat berjamaah di masjid. Itu adalah cara terbaik yang bisa kita istiqomahkan, yang bisa kita terus perjuangkan sampai dengan datangnya akhir kehidupan dan akhir hayat kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia. Suatu hari Utsman bin Affan pernah bercerita bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda. Beliau SAW pernah menyebutkan, "Man tawadda'a lis-salah." Barang siapa yang dia berwudu untuk salat. Karena kita terkadang berwudu untuk suatu keperluan tertentu. Ada orang yang berwudu di siang hari karena li'ajli tabrid, untuk mendinginkan badan. Ada juga orang yang berwudu untuk dia mempersiapkan dirinya menunaikan ibadah salat. Nah, ini konteksnya adalah orang berwudu untuk menunaikan ibadah salat. Man tawadda'a lis-salah. Barang siapa yang dia berwudu untuk menunaikan salat, fa asbaghal wudu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Disempurnakan dengan betul-betul. Jangan sampai ada anggota wudu yang enggak kena air. Dia perhatikan betul wudunya. Fa asbaghal wudu. Thumma masya ila salatil maktubah. Kemudian dia berangkat kemana? Berangkat ke masjid tentunya. Untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi syaratnya apa tadi Bapak Ibu sekalian? Wudunya di rumah. Dan dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah.
Di sini dengan menggunakan kalimat masya. Bukan berarti bahwa harus jalan kaki. Kalau masjidnya jauh bisa pakai motor, bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda, yang pasti berangkat ke masjid. Kita selesaikan hadis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Thumma masya ila salatil maktubah fasallaha ma'an nas. Kemudian dia melakukan salat bersama dengan manusia, bersama dengan jamaah yang lain, au ma'a jamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ghafarallahu lahu dunubah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Keutamaan yang besar yang didapat oleh orang yang salat berjamaah di masjid, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini masih pada pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita keistiqoman untuk terus menuntut ilmu dalam rangka untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.